Di luar itu, saya juga perlu menyampaikan bahwa persoalan kemanusiaan secara filosofis sangat kompleks ya. Perspektifnya beragam, dari yang paling religius sampai yang sekular, bahkan ateistik ya. Kalau Anda baca bagaimana perspektif religius misalnya dari Islam atau Kristiani, mungkin Anda sangat uh, banyak bisa menggali atau mengkomparasikan bagaimana ragam perspektif tentang manusia dari perspektif nilai-nilai filsafat keagamaan. Uh, Islam misalnya, kalau Anda dari gerakan intelektual Islam misalnya ada uh, yang modern ya di abad 20-an akhir, dari seorang Asghar Al-Injiner ya, dengan perspektif gender misalnya, atau mungkin Farid Ishak yang tokoh intelektual muslim di Afrika Selatan. Itu juga bagaimana dari perspektif hermeneutik melihat bagaimana manusia dipetakan atau dianalisis dari interpretasinya yang bersumber pada ajaran Al-Quran, termasuk juga praktek-praktek yang baik. Misalnya kalau Anda baca salah seorang tokoh cendekiawan muslim dari Sudan ya, saya membaca bagaimana perdebatan tentang HAM, syariat, dan persoalan kaitan dengan relasi antar umat manusia yang selama ini mungkin ada barrier atau batas-batas karena persoalan iman, persoalan perbedaan orientasi keagamaan ya. Tapi mungkin sekarang misalnya di kita ada upaya mengakomodir, bukan mengakomodir mungkin, tapi membincangkan tentang inklusivisme ya dalam hubungan kemanusiaan, tanpa harus ada pandangan antara other dan kita ya, antara kita, kami, dan lian. Dan ini dalam perspektif kemanusiaan kadang-kadang lahir karena stigma, dan stigma juga lahir karena ideologi yang mendorong dari interpretasi yang sangat berbeda atas objek yang sama, yaitu manusia. Dalam sejarah peradaban modern sejak Renaissance, pandangan terhadap manusia cenderung antroposentris, terutama di Barat ya. Manusia menjadi primasi dalam kerangka kesemestaan ya. Jadi manusia seolah-olah menjadi alasan mengapa harus diprioritaskan, karena dia memiliki rasio, menjadi memiliki akal, memiliki hati nurani sebenarnya, selain akal dan hati nurani itu. Dan kalau Anda masih ingat apa yang sering saya sampaikan misalnya dari Descartes atau Cartesius, bahwa eksistensi manusia salah satu penandanya adalah karena dia berpikir. Akal itulah yang kemudian menjadikan dia sebagai manusia eksistensinya. Cogito ergo sum, mungkin teman-teman masih ingat ya. Saya berpikir maka saya ada. Walaupun mungkin pertanyaan lanjutannya, dia berpikir tentang apa? Bagaimana ia berpikir? Lalu untuk apa ia berpikir? Mungkin ini pertanyaan-pertanyaan lanjutannya yang mungkin perlu juga dijawab ya. Jadi jangan-jangan dia berpikir bukan karena niat untuk mengabdi kepada Tuhan misalnya, atau bukan untuk kemanusiaan, tapi berpikir untuk diri sendiri. Ini kan satu tanda egoisme manusia juga, yang kadang-kadang menjadi sebab mengapa konflik terus berkepanjangan. Dalam perspektif modern, humanisme abad 20 nampak menjadi satu cara berpikir yang kompleks juga kaitan dengan hak-hak asasi manusia. Jadi kalau Anda baca deklarasi HAM PBB, itu kan backgroundnya terutama salah satunya adalah peristiwa Perang Dunia Kedua yang sangat mempengaruhi cara pandang tentang konsep hak-hak asasi manusia. Ya walaupun sebenarnya ada ketidaksepakatan ya, kalau seolah-olah bahwa deklarasi Universal HAM PBB itu
Salah satu pendorongnya adalah karena peristiwa Holocaust di Eropa di bawah Nazi Jerman misalnya terhadap kelompok masyarakat Yahudi. Ya sebenarnya ini juga tidak adil karena di Asia Tenggara dan Asia Timur juga sama kan. Mereka yang di bawah penjajahan Jepang mengalami kekerasan, bahkan genocide kalau boleh dalam bahasa yang lainnya. Pekerja paksa, Romusa, ya, pekerja seks, Jugun Yanfu, itu kan banyak juga yang menimpa masyarakat Asia Timur dan Selatan ya. Dan sayangnya ini tidak juga diperhatikan sebagai cara untuk masuk pada konsep deklarasi universal HAM sebagai salah satu faktor. Jadi seolah bahwa peristiwa Holocaust kalangan Yahudi itu menjadi sesuatu yang istimewa semata-mata Yahudi, padahal di Asia juga banyak di belahan dunia lain seperti di Afrika. Mereka juga menjadi inhuman ya, diperlakukan seperti bukan manusia. Dan ini tentu saja bertolak belakang dengan cara berpikir keadaban manusia abad 20 maupun abad 21. Sekarang misalnya kalau sekarang kan ada anti perbudakan dalam bentuk minimalisir trafficking human ya. Tapi di sisi lain kalau Anda lihat model-model kontrak tenaga kerja, kadang sadar atau tidak sadar justru perbudakan itu muncul dalam kontrak-kontrak kerja yang bersifat outsourcing. Jadi kalau ada penolakan undang-undang cipta kerja, saya sepakat karena bagian dari undang itu nampaknya melegalkan kolonialisme lain atau eksploitasi lain dalam konsep modal dari kalangan neoliberalis. Nah, saya kira ini juga catatan penting untuk kawan-kawan untuk mengkritisi kebijakan negara, kebijakan politik nasional yang seharusnya bersendikan pada nilai-nilai Pancasila yang sudah disepakati sebagai filsafat negara dan dasar negara. Gitu ya. Oke lah, perbincangan itu saya kira nanti bisa dilihat dari presentasi kawan-kawan. Dan saya berharap nanti ada satu di antara teman-teman yang jadi moderator dan kelompok yang semalam saya coba lihat siap untuk presentasi karena bahan-bahannya sudah dikirim lewat Bismart. Lalu nanti di akhir, karena kita kan sampai pukul 13 ya, berapa mas? 13.10? 13:10 Pak. Jadi nanti pukul 13 pas, stop, dan sisa waktu nanti kita review dan teman-teman boleh meninggalkan Google Meeting dengan meninggalkan jejak di forum chat yang tersedia berupa tanggapan atau pernyataan atau pertanyaan, silahkan aja, yang berkaitan dengan topik materi presentasi kawan-kawan di kesempatan hari ini. Untuk ini saya bertanya siapa yang akan menjadi moderator? Saya Pak. Oh, Ulfa, oke. Jadi mohon diatur maksimal 5 menit per orang dan waktu kita untuk diskusi sampai pukul 13. Dan setelah itu nanti akan saya review sampai mengakhiri pertemuan pukul 13.10. Waktu sepenuhnya, silakan Ulfa. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Puji syukur saya haturkan kepada Allah yang telah membawa kita sehat walafiat bertemu di ruang meeting ini untuk kembali membahas topik diskusi kita pada siang hari ini, yaitu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Kali ini saya akan menjadi moderator untuk membimbing jalannya presentasi pada siang hari ini. Ada sekiranya 7 mahasiswa yang akan menyampaikan presentasinya pada siang hari ini. Nanti masing-masing mahasiswa akan diberi kesempatan sebanyak 5 menit. Nanti akan dilanjutkan secara bergiliran dengan saya panggil namanya, seperti itu. Langsung saja untuk presentasi yang pertama itu dari Mbak Kiki. Waktu dan tempat saya persilahkan. Nanti apabila waktunya tinggal 1 menit akan saya ingatkan melalui mic. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ulfa.
Teman-teman dan Bapak, saya izin untuk mempresentasikan layar. Apakah sudah terlihat? Sudah. Apakah PowerPoint saya sudah terlihat? Sudah, Mbak. Baik. Saya akan memulai presentasi dengan judul Nilai Kemanusiaan dalam Bingkai Sila Kedua Pancasila. Pancasila merupakan pandangan hidup sekaligus jati diri bangsa Indonesia. Para founding fathers telah menyusun Pancasila sedemikian rupa dengan mempertimbangkan kemajemukan sosial yang terdapat di Indonesia, di mana kemajemukan bangsa Indonesia tentu berbeda dengan bangsa lain. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia tidak bersifat kaku dan tertutup, melainkan bersifat terbuka. Artinya nilai yang terkandung di dalamnya bersifat dinamis, tidak terbatas pada ruang dan waktu, jumlah, serta keadaan tertentu sehingga mampu menyesuaikan dengan perkembangan. Kelima, Pancasila merupakan sebuah sistem di mana setiap sila saling berkaitan dan saling melengkapi sehingga tidak dapat dipisahkan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki visi dasar yang bersumber pada hakikat manusia. Manusia dalam hal ini merupakan hakikat pendukung negara, sedangkan negara pada dasarnya merupakan suatu lembaga kemanusiaan. Oleh karena itu, setiap hal yang berkaitan dengan hakikat dan segala aspek penyelenggaraan negara harus berdasarkan nilai-nilai yang bersumber pada hakikat tentang manusia. Nilai kemanusiaan yang terkandung dalam sila kedua pada prinsipnya menegaskan bahwa kebangsaan Indonesia merupakan bagian dari kemanusiaan universal yang dituntut untuk mengembangkan persaudaraan dunia berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan dan berkeadaban. Kemanusiaan yang adil dan beradab dicerminkan melalui sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat, hakikat, dan martabat manusia, di mana potensi kemanusiaan tersebut dimiliki oleh seluruh manusia. Untuk menjamin nilai kemanusiaan yang terkandung dalam sila kedua Pancasila secara konstitusional, maka dijawantahkanlah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea pertama yang berbunyi, bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Selain itu, nilai kemanusiaan juga dituangkan dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni pasal 27 ayat 1 sampai 3, pasal 28, pasal 28A sampai J, pasal 29 ayat 1 dan 2, pasal 30 ayat 1 sampai 5, serta pasal 31 ayat 1 sampai 5. Penjawantahan sila kedua dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung 5 aspek nilai, yaitu yang pertama, pemeliharaan perlindungan terhadap hal yang berkaitan dengan agama. Yang kedua, pemeliharaan pengayoman terhadap jiwa atau diri mulai dari yang lahir sampai batin. Kemudian yang ketiga, perlindungan terhadap keberlangsungan kehidupan individu, perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabatnya. Yang keempat, memelihara akal sampai pada hal-hal yang dapat merusak akal, mencemari akal, maupun hal apapun yang dapat menyebabkan penyimpangan perilaku atau fungsi akal. Dan yang kelima, yaitu memelihara harta, yaitu setiap orang berhak memperoleh jaminan perlindungan hak milik pribadi. Dengan demikian, bermakna bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan, kewajiban, dan hak-hak yang sama. Hak serta kebebasannya, baik yang menyangkut hubungan dengan Tuhan, dengan orang, negara, masyarakat, maupun menyangkut kemerdekaan, menyatakan pendapat, mencapai kehidupan yang layak sesuai dengan hak-hak dasar manusia. Saat ini penerapan sila kedua dari Pancasila di negara Indonesia masih sangat kurang, di mana melemahnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan masalah hak-hak asasi manusia. Beberapa pelanggaran HAM di Indonesia yang sampai saat ini masih terjadi, dan baru-baru ini terjadi, yang pertama yaitu di bidang politik. Mahar politik yang mahal kian melebarkan kesenjangan sosial, di mana hanya orang dengan modal banyaklah yang mampu mendaftarkan diri dan memenangkan suara pada pemilihan umum. Artinya seleksi kepemimpinan yang ada saat ini bergantung pada moral finansial, bukan modal moral sosial. Nah, padahal hak untuk dipilih dan memilih itu merupakan hak manusia. 1 menit ya, Mbak. Ya, baik, terima kasih. Merupakan hak setiap individu. Yang kedua yaitu masyarakat yang mencari identitasnya dengan jalan fundamentalisme mengakibatkan munculnya tindak terorisme. Tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi terorisme tidak tepat dengan menerbitkan surat-surat keputusan yang cenderung mendesak masyarakat untuk tidak menganut aliran agama yang menyimpang. Padahal hak untuk menganut agama itu merupakan hak
hak setiap individu. Ketika yang paling esensial krisis ekonomi yang melanda seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Kiki atas presentasinya. Yang selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Mbak Garita. Mungkin apakah Mbak Garita sudah join di grup ini? Iya, sudah. Baik. Waktu 5 menit saya mulai ketika memulai presentasi ya, Mbak. Saya Ya. silakan. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Teman-teman dan Bapak, saya izin membagikan layar. Apakah sudah terlihat, teman-teman dan Bapak? Sudah. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Garita Melantika, NIM 18401-21032, ingin mempresentasikan tentang nilai kemanusiaan di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah memberi warna baru untuk kehidupan masyarakat, tak lain juga untuk masyarakat Indonesia. Kemunculan virus ini telah membawa perubahan pada seluruh sektor kehidupan masyarakat, mulai dari pariwisata, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan sektor lainnya. Jadi kita harus akui bahwa masalah yang terbaring kini di depan kita bukan lagi hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah lain seperti masalah pariwisata, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan lain-lainnya. Dan permasalahan yang kompleks akibat pandemi yang terjadi pada tahun 2020 ini mengarah kepada satu hal, yaitu krisis kemanusiaan. Di situasi yang genting seperti ini, masalah kemanusiaan diabaikan dan dianggap tidak penting. Jadi, memang krisis kemanusiaan ini tidak menyulitkan orang-orang tertentu. Jadi memang tidak memandang status sosial, dan mereka pada hal ini berusaha untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing dengan menonjolkan egonya tanpa melihat kemanusiaan yang ada di sekitar. Seperti yang dicatat oleh Polri pada minggu ke-19 dan ke-20 pada masa pandemi COVID, tingkat kriminalitas di Indonesia sudah meningkat sebesar 7,04%. Dari yang 3.480 kasus naik menjadi 3.726 kasus. Dan ada hal-hal yang lebih mengerikan dan mengejutkan tentang krisis kemanusiaan yang baru-baru ini terjadi, seperti kasus korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara pada 6 Desember lalu. KPK telah menetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap bantuan sosial penanganan COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek. Ia diduga menerima uang suap sebesar 17 miliar dari perusahaan rekanan yang menggarap proyek pengadaan dan penyaluran dana bansos. Selanjutnya juga terdapat kasus alat rapid test antigen bekas di Bandara Kuala Namu, Sumatera Barat. Terkuak ada 4 petugas laboratorium rapid test di bandara tersebut dengan mendaur ulang, dicuci, dan digunakan kembali kepada calon penumpang di Bandara Kuala Namu. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa dalam melakoni segala aktivitas bermasyarakat telah membuktikan dirinya dalam melekatkan dan meluluskan bangsa ini dari berbagai ujian dengan predikat cum laude. Seperti yang kita tahu bahwa bangsa Indonesia sejak kemerdekaan, bahkan sebelum kemerdekaan telah melalui banyak hal dan bisa kita lewati dengan menggunakan prinsip atau pandangan hidup kita, bangsa kita, yaitu Pancasila. Jadi, kita harus berpandangan bahwa masalah hari ini, saat ini, akan dapat diselesaikan dengan menata gerak rasa kemanusiaan.
Penataan yang dimaksud adalah upaya memberikan ruang bagi rasa kemanusiaan untuk memandu setiap langkah yang diambil pada 3 arena berikut. Yang pertama pada arena pengambilan kebijakan publik. Hal pokok yang diharapkan adalah agar setiap kebijakan didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan menjamin Mohon maaf Mbak, waktunya tinggal 1 menit ya. Ya, baik, terima kasih. Pada kepentingan di luar kepentingan kemanusiaan. Yang kedua, di arena ekonomi. Kita percaya bahwa dunia usaha sangat concern dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dan oleh karena itu, selalu kita harus berupaya sekuat mungkin untuk menjalankan usaha dengan protokol kesehatan yang ketat. Oleh sebab itulah, dunia usaha sangat perlu mendapatkan dukungan agar upayanya dapat menjadi bagian dari upaya bersama. Yang ketiga, pada arena komunitas. Kesanggupan utama untuk mengendalikan penyebaran virus sesungguhnya ada pada komunitas atau warga. Kita tentu percaya bahwa setiap warga pada dirinya ada kekuatan kemanusiaan yang tinggi. Dan karena itu tantangannya adalah bagaimana menghidupkan kekuatan tersebut. Dengan ketiga hal itulah kita dapat lebih segera mengatasi masalah kesehatan yang berarti putusnya mata rantai penyebaran, sehingga beban pada tenaga kesehatan berkurang drastis dan keadaan kembali seperti biasa. Maaf Mbak, waktu presentasi habis. Ya, pulihnya kesehatan publik akan menjadi modal mengatasi masalah lain yang sudah saya sebutkan tadi. Terima kasih, apabila ada kurangnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Eta yang telah berpresentasi. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Mbak Nisa. Apakah Mbak Nisa sudah join? Hadir. Baik, kepada Mbak Nisa, waktu dan tempat saya persilahkan ya. Oke Ufa, terima kasih. Sebentar saya siapkan PPT terlebih dahulu. Masih ada hambatan? Apakah PPT saya sudah terlihat, teman-teman? Belum kelihatan, Mbak. Belum kelihatan. Sudah terlihat? Sebagian, Mbak. Oke. Sudah, Mbak. Sudah? Oke, baik, saya langsung ke presentasi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hoirunisa Al-Zahra, NIM 018. Izin mempresentasikan terkait dengan refleksi kritis nilai. Langsung saja. Yang pertama, kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk berbudi yang memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta, menurut Noto Sutarjo.
Yang kedua, adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Yang ketiga, beradab berarti berbudaya. Ini mengandung arti bahwa sikap, hidup, keputusan, dan tindakan selalu berdasarkan nilai-nilai berbudaya, terutama norma sosial dan kesusilaan moral. Yang keempat, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungannya dengan norma dan kebudayaan. Yang kelima, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sikap manusia yang sesuai dengan kodrat dan hakikat manusia yang berbudi, sadar nilai, dan berbudaya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab secara sistematis didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, serta mendasari dan menjiwai sila ketiga berikutnya. Sila kemanusiaan sebagai dasar fundamental dalam kehidupan kenegaraan, berbangsa, dan kemasyarakatan. Nilai kemanusiaan ini bersumber pada dasar filosofis antropologis bahwa hakikat manusia adalah susunan kodrat rohani atau jiwa dan raga, sifat kodrat individu dan makhluk sosial, kedudukan kodrat makhluk pribadi berdiri sendiri sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan pada umumnya, baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia, maupun terhadap lingkungannya. Dalam kehidupan kenegaraan harus senantiasa dilandasi oleh moral kemanusiaan antara lain dalam kehidupan pemerintahan negara, politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta dalam kehidupan keagamaan. Oleh karena itu, dalam kehidupan bersama dalam negara harus dijiwai oleh moral kemanusiaan untuk saling menghargai, sekalipun terdapat suatu perbedaan, karena itu merupakan suatu bawaan kodrat manusia untuk saling menjaga keharmonisan dalam kehidupan bersama. Nilai dasar dari sila kedua mencakup nilai martabat, hak dan kewajiban asasi warga negara, penghapusan penjajahan, kesengsaraan, dan tidak adil dari muka bumi. Harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Konsekuensi nilai yang terkandung dalam kemanusiaan yang adil dan beradab adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, menghargai atas kesamaan hak dan derajat tanpa membedakan suku, ras, keturunan, status sosial maupun agama. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperempat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan yang merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Berdasarkan hukumlah, hak asasi manusia dapat memberikan kekuatan moral untuk melindungi dan juga menjamin martabat manusia, bukan atas dasar keadaan, kecenderungan politik tertentu, ataupun kehendak. Penegakan hak asasi manusia tentunya merupakan cerminan atau perwujudan dari sila Pancasila. Maaf Mbak, waktunya tinggal 1 menit ya. Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada saat ini, penerapan sila kedua Pancasila di negara kita masih sangat kurang. Hal tersebut tercermin dari masih banyak kejahatan di bidang hak asasi manusia dan suasana yang berbau sara, seperti kampanye dari kubu-kubu tertentu yang menggunakan isu-isu sara. Kasus pelanggaran HAM merupakan hal yang sangat erat dengan penyelewengan sila kedua dari Pancasila. Implementasi sila kedua Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat harus selalu dilaksanakan. Dalam pendidikan berwarga negara, di jenjang pendidikan formal, haruslah dilakukan tidak hanya memberikan teori, tetapi dengan praktek langsung, agar memberikan gambar langsung betapa pentingnya nilai-nilai kemanusiaan itu. Pada era sekarang ini, sulit menemukan sikap penghargaan di lingkungan pendidikan. Anak didik saat ini terbiasa dengan penggolongan-penggolongan berdasarkan status sosial. Ada si kaya dan ada si miskin. Sikap seperti itu menjadikan toleransi antara sesama menjadi sangat menyedihkan. Pendidikan berwarga negara di dalam lingkungan masyarakat dapat dilakukan dengan cara adanya lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang memberikan Mohon maaf, waktunya habis. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nisa atas presentasinya. Kemudian selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Mbak Milenia. Apakah Mbak Milenia sudah bergabung dalam ruangan ini?
Ya, ada. Sebentar saya siapkan terlebih dahulu ya. Baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Milenia Aura Asa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang bertema kemanusiaan yang adil dan beradab. Judul yang saya angkat adalah urgensi revitalisasi Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab dalam penanganan kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia mengandung makna bahwa setiap aspek kehidupan kebangsaan, kenegaraan, dan kemasyarakatan harus didasarkan atas nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan yang terakhir keadilan. Pemikiran filsafat kenegaraan ini bertolak dari pandangan bahwa negara merupakan suatu persekutuan hidup manusia atau organisasi kemasyarakatan di mana merupakan masyarakat hukum. Untuk itu, sebagai warga Indonesia yang baik, sudah seharusnya kita dapat menghormati Pancasila sebagai landasan hukum yang memegang teguh amanat yang terkandung dalam Pancasila. Bukan malah kita bertindak untuk menciderai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, bahkan melakukan penyimpangan pada 5 sila yang tercantum dalam Pancasila. Namun, ternyata pencideraan terhadap nilai dari sila kedua tentang kemanusiaan ini masih banyak terjadi di Indonesia. Hal itu tercermin dari lemahnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Padahal yang kita ketahui ciri khas kepribadian bangsa Indonesia itu terkandung dalam seluruh isi sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dalam hubungan kesatuannya dengan sila-sila yang lainnya. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya, yakni masih banyak kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Bangsa Indonesia kerap kali kecolongan dengan masih terjadinya pelanggaran HAM, sekalipun sudah memiliki Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 27-34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang berkaitan dengan hak asasi manusia, adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM bersifat retroaktif, serta undang-undang lainnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Namun, yang terjadi terkadang negara juga sering kecolongan dengan adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum orang yang tidak mampu memaknai nilai Pancasila seutuhnya. Di samping oknum yang tidak bertanggung jawab, di Indonesia juga masih perlu banyak perbaikan dari setiap aspek penegakan HAM, karena masih banyak kasus pelanggaran HAM berat yang masih belum diselesaikan sampai sekarang. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia antara lain kasus rasisme terutama pada kelompok minoritas etnis Cina atau agama-agama minoritas. Rasisme juga terjadi pada masyarakat yang berasal dari Papua di asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Kemudian kasus terorisme atau pengeboman tempat ibadah umat minoritas seperti yang terjadi di Gereja Santa Maria Tak Bercela, Gereja Pantai Kosta yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur, atau baru-baru ini yang terjadi adalah peristiwa bom bunuh diri di depan katedral di Makassar yang menyebabkan puluhan orang terluka dan pelakunya melakukan dengan dalih mengatasnamakan agama yang kemudian diakui oleh kelompoknya sebagai jihad. Maaf Mbak, waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Baik. Kasus lain yang masih menghiasi dimaknainya sila kemanusiaan yang adil dan beradab ialah kasus diskriminasi. Diskriminasi terhadap kaum perempuan, terutama buruh dengan gender perempuan, hingga kini masih menjadi tren permasalahan di Indonesia.
Oleh karena itu, dengan adanya berbagai kasus yang menyalahi dan mencederai HAM di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa masih sangat lemah kesadaran masyarakat mengenai hal itu. Jadi memang bangsa kita masih memerlukan adanya revitalisasi Pancasila, terutama sila kedua ini. Hal tersebut mungkin dapat dilakukan minimal dengan cara mengubah pola pikir masyarakat agar lebih terbuka terhadap nilai-nilai Pancasila secara utuh dan dengan cara mengembangkan sikap saling mencintai dan atas dasar kemanusiaan. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada salahnya, itu dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Milenia atas presentasinya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Mbak Riris. Apakah Mbak Riris sudah join di ruangan ini? Sudah, Mbak Ulfa. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan. Apakah sudah lihat? Sudah, Mbak. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanwar Anef Rizky, NIM 039, akan mempresentasikan mengenai kesetaraan gender dalam perspektif Pancasila. Sila Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Pancasila adalah dasar filsafat bangsa Indonesia. Maka dari itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar bersikap dan berperilaku masyarakat dalam kehidupan berbangsa. Isu gender sendiri dapat digali melalui sila kedua Pancasila. Makna dari nilai kemanusiaan sendiri tidak sebatas menguras hubungan manusia, tapi juga digunakan sebagai prinsip untuk mengatur relasi kita sebagai warga negara. Sehingga tindakan diskriminasi dengan bentuk apapun akan melukai prinsip kesetaraan manusia yang dijunjung oleh sila kedua Pancasila. Karena pada dasarnya setiap manusia yang lahir maka memiliki hak asasi manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan dijunjung tinggi oleh negara maupun masyarakat demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Gender merupakan perbedaan jenis kelamin yang sebagian besar terbentuk melalui proses sosial dan kultural. Gender bukanlah bawaan lahir sehingga dapat berubah maupun dibentuk tergantung dari tempat, waktu, suku atau bangsa, budaya, ideologi, hukum, ekonomi, dan lain-lain karena banyak faktor yang menyebabkannya. Perempuan pun memiliki kebebasan yang sama dengan laki-laki dalam kehidupan sosial. Bentuk ketidakadilan gender antara lain yaitu beban ganda atau pengerjaan tanggung jawab secara berlebihan yang seharusnya dapat dilakukan pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan, lalu marginalisasi atau pandangan terhadap gender sehingga menyebabkan tidak dapat berkontribusi dalam suatu bidang pekerjaan tertentu karena stereotip tertentu yang melekat cukup lama, lalu ada kekerasan, baik fisik maupun non-fisik yang dilakukan oleh salah satu gender, lalu pelabelan atau stereotip, yaitu pemberian label atau cap kepada seseorang atau sekelompok orang yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah. Dan yang terakhir ada diskriminasi, yaitu tindakan pembedaan karena jenis kelamin. Perempuan memiliki kebebasan yang sama dalam kehidupan sosial sesuai dengan nilai filosofis sila kedua. Banyak konstitusi yang secara nyata menjamin kebebasan hak sebagai prinsip yang absah. Namun kesempatan perempuan untuk menjadi bagian dari masyarakat masih terbatas karena persepsi masyarakat mengenai pembagian peran antara perempuan dan laki-laki ini cenderung menjadi pembatas kebebasan perempuan. Setiap gender memiliki akses dan berpartisipasi dalam kontrol serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dalam pembangunan. Perempuan dan laki-laki merupakan faktor yang sama pentingnya dalam masyarakat untuk menentukan berbagai hal dalam kehidupan di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun berbangsa dan bernegara. Untuk kesimpulannya, yaitu pada dasarnya nilai-nilai dalam Pancasila telah dibentuk untuk mencapai keadilan yang merata bagi seluruh rakyat.
Namun bagaimana masyarakat yang cenderung patriarki dan sulit untuk menerima perempuan yang ingin masuk untuk mengambil peran dalam masyarakat menjadi hal yang tabu. Dalam hal ini yang harus diperbaiki adalah bagaimana pemikiran dan persepsi masyarakat terhadap peran setiap gender. Pemerintah berperan besar dalam memberikan contoh bagaimana perempuan merupakan individu yang pantas untuk ikut serta dalam melakukan bangunan. Baik, sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Riris atas presentasinya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Mbak Sally. Apakah Mbak Sally sudah ada di room meeting ini? Iya, sudah Mbak. Sebentar ya, saya siapin terlebih dahulu. Baik. Apakah PPT saya sudah terlihat? Sudah, Mbak. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sally Septiani, NIM 184012410007. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Refleksi Nilai-Nilai Kemanusiaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai kemanusiaan ditinjau dari filsafat. Nah, manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir adalah makhluk pribadi yang tersusun atas jasmani dan rohani. Ia memiliki akal budi dan kehendak terus-menerus untuk menjadi pribadi yang sempurna dan mencapai tujuan eksistensinya. Sehubung dengan itu, ia diberi hak-hak asasi, yaitu hak-hak asasi manusia sebagai manusia. Dia tidak hanya berhak menggunakan hak-haknya itu, namun wajib menggunakannya. Hanya secara demikian manusia dapat mengemban tugasnya dan mencapai eksistensinya. Untuk mencapai perkembangan pribadinya yang wajar, manusia tidak mungkin mampu mencukupi dirinya sendiri, melainkan memerlukan manusia lain dalam masyarakat. Hal ini berarti bahwa manusia harus saling membantu dan saling melengkapi. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Indonesia memiliki visi dasar yang bersumber pada hakikat manusia. Visi dasar inilah yang memberi isi dan arah bagi seluruh kehidupan bermasyarakat dan bersumber pada hakikat kodrat manusia. Karena pada hakikatnya, manusia adalah sebagai pendukung pokok negara. Inti kemanusiaan tersebut dalam sila kedua yakni kemanusiaan yang adil beradab. Kemudian, sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sederetan kata yang mempunyai frase unsur inti sila tersebut adalah kata kemanusiaan yang terdiri atas kata dasar manusia atau dan afiksan yakni kemanusiaan. Maka kata tersebut secara morfologis berarti abstrak atau jadi kemanusiaan berarti kesesuaian dengan hakikat manusia. Arti kemanusiaan dalam sila kedua tersebut mengandung makna kesesuaian sifat-sifat dan keadaan negara dengan hakikat abstrak manusia. Yang dimaksud sifat-sifat dan keadaan yakni meliputi hal-hal pokok kenegaraan antara lain hakikat negara, kekuasaan negara, pendukung kekuasaan negara, penguasa negara, bentuk negara, tujuan negara, sistem pemerintahan negara, hal-hal yang menyangkut segala aspek penyelenggara negara. Sila kemanusiaan dijiwai oleh sila pertama dan mendasari sila-sila lainnya. Isi sila-sila Pancasila adalah suatu kesatuan yang bulat dan utuh. Nah, maka dari itu sila kemanusiaan itu yang adil dan beradab dijiwai dan didasari oleh ketuhanan yang Maha Esa dan mendasari sila persatuan Indonesia. Karena kesatuan tersebut, maka sila kemanusiaan yang adil dan beradab senantiasa terkandung di dalamnya keempat sila lainnya. Kemudian manusia sebagai dasar ontologis hak asasi manusia, di mana sesuai dengan fungsi dan makna hak asasi manusia, maka hak asasi manusia tersebut tidak dapat dipisahkan dengan hakikat manusia. Dengan lain perkataan, hakikat manusia pada prinsipnya merupakan dasar ontologis segala hak asasi. Sesuai dengan pengertiannya, maka hak asasi manusia adalah merupakan suatu hak yang melekat pada kodrat manusia yang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga hak asasi itu bukan merupakan suatu pemberian penguasa, bukan merupakan pemberian negara, bukan pemberian masyarakat, melainkan melekat pada kodrat manusia. Oleh karena itu, hakikat manusia adalah merupakan suatu dasar filsafat
hak-hak asasi manusia. Nah, eh, refleksi nilai-nilai kemanusiaan Indonesia itu belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik dan benar. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya kasus-kasus mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Baik Mbak, terima kasih. Masih banyak kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Eh, Kasus yang sangat fenomenal yakni mengenai peristiwa Trisakti. Nah, peristiwa Trisakti ini merupakan satu kasus pelanggaran HAM yang paling terkenal di Indonesia, yaitu penembakan mahasiswa Universitas Trisakti yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998. Penembakan mahasiswa Trisakti sendiri memiliki erat kaitannya dengan aksi demonstrasi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia yang berpusat di Jakarta untuk menuntut Presiden Soeharto, maksud saya, mohon maaf, untuk menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Kemudian yang kedua yakni pembunuhan Munir. Nah, Munir merupakan aktivitas HAM asasi manusia yang pernah menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Ia meninggal dunia pada tanggal 7 September 2004 di dalam pesawat Garuda Indonesia. Nah, yang ketiga itu Mohon maaf Mbak, pembunuhan waktunya sudah Martina. selesai. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sally atas presentasinya. Kemudian sebenarnya Pak, ini ada satu orang mahasiswa lagi yang seharusnya presentasi di kesempatan siang hari ini. Namun dikarenakan sedang sakit, jadi tidak bisa melakukan presentasi pada siang hari ini Pak. Siapa? Mbak Ratri. Oh iya. Oke, karena sakit nggak bisa ya, nggak apa-apa, yang dipaksa. Diberikan waktu untuk menanggapi, silakan. Baik Pak, saya ingin menanggapi, boleh Pak? Silakan. Baik, ini saya ingin menanggapi dari pernyataannya Mbak Yanuar Hanafi Rizky ya. Mbak Riris tadi menyampaikan bahwa gender itu merupakan jenis kelamin. Kalau tadi berdasarkan presentasinya itu seperti itu. Mbak Riris menyampaikan bahwa gender itu merupakan perbedaan jenis kelamin yang terbentuk melalui proses sosial dan kultural. Nah, saya ingin sedikit meluruskan, sepertinya apa yang dimaksud oleh Mbak Riris itu tidak seperti itu. Jadi menurut saya pernyataan itu kurang tepat, karena sebenarnya gender itu kan bukan jenis kelamin, namun gender itu merupakan konstruksi sosial yang ada di dalam suatu negara, yang hal itu dipenuhi oleh kondisi sosial, politik, budaya, ekonomi, agama maupun lingkungan dalam suatu negara itu. Jadi gender itu sepertinya bukan jenis kelamin. Namun gender itu bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan, seperti itu. Itu saja sih Pak tanggapan saya. Ya, jadi gender itu pada posisi relasi ya, bukan aspek sosiologis, relasi sosiologis antar jenis kelamin. Tapi seks baru menunjuk pada status jenis kelamin. Seks itu membedakannya dari perempuan maupun laki-laki ya. Sedangkan gender pada relasi antar jenis kelamin atau antar manusia yang memiliki perbedaan atau ragam jenis kelamin yang ada. Nanti lebih intensif barangkali bisa dicek di satu buku yang bagus dari Mansur Fakih tentang analisis gender. Selama ini gender seolah-olah jenis kelamin. Padahal gender itu relasi karena perbedaan jenis kelamin. Tapi kalau seks atau relasi seks itu relasi berdasar jenis kelamin yang mengidentifikasi pada perbedaan jenis kelamin. Oke, yang lain silakan. Ada yang mau ditanggapi? Silakan. Halo, kawan-kawan semua. Sunyi ya.
Mungkin izin sedang bertanya, Baik Pak, jeda. masuk Pak. izin bertanya. Mungkin Silakan Dava, saya ingin masuk silakan Pak. Samsudin. Nanti komunikasi dengan Ulfa ya. Ulfa yang memoderatori. Baik, Oh iya baik Pak. Iya, mungkin untuk yang pertama silahkan tanggapannya dari Mas Dava dulu. Oh iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Ulfa. Saya Dawa Fahri, izin bertanya. Dalam diskusi kali ini kita membahas tentang sila kedua ya. Namun ini menjadi kesempatan bagi kita karena dalam mata kuliah filsafat Pancasila untuk menanyakan hal ini. Menurut saudara-saudari dari kelompok 2 ataupun yang membahas sila kedua ini, apa perbedaan makna adil dalam sila kedua dan sila kelima? Ini penting, pertanyaan mendasar tapi sangat penting ya. Takutnya dalam pembahasan tadi kawan-kawan ada yang termasuk dalam adil dalam sila kelima gitu. Coba ada yang bisa mengidentifikasinya seperti itu. Apa perbedaan makna adil dalam sila kedua dan sila kelima seperti itu. Terima kasih Mbak Ulfa. Baik Mas Dava, terima kasih atas tanggapan dan pertanyaannya. Mungkin untuk kelompok 2 bisa menanggapi ya nanti. Namun sebelum itu mungkin Mas Syamsuddin terlebih dahulu ingin menyampaikan pendapatnya. Saya silahkan Mas. Oke, Mas baik. Syamsuddin. Mohon maaf. Oke, terima kasih. Suara saya kedengaran Mbak Ulfa? Terdengar Mas. Oke, baik. Terima kasih bagi teman-teman dari kelompok 2 yang telah membahas terkait dengan filosofi sila kedua mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, mungkin untuk saat ini saya ingin mengkomparasikan saja atau mungkin mengelaborasi berkaitan dengan apa yang teman-teman sampaikan, bahwa memang saat ini saja kita lihat di Indonesia banyak sekali ya kasus-kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia seperti itu, khususnya yang ada di Indonesia gitu. Nah, cuman yang mau saya tanyakan di diskusi kita kali ini kepada teman-teman kelompok, lihat sekarang terjadi konflik gitu ya, konflik antara Palestina dan Israel gitu. Nah, kita tidak Palestina dan Israel. Yang kemudian saya lihat itu di berita itu ya, bahkan dari tentara-tentara Israel itu kayak mengambil secara paksa gitu, terutama bagi ibaratnya kemarin saya lihat di televisi ada kayak ya ambulans itu sampai diboikot ya, sampai diambil, sampai pasien-pasiennya itu diminta turun dari mobil ambulans itu. Sehingga kan kalau misalkan kita lihat dalam perspektif sila kemanusiaan yang adil dan beradab gitu ya, kemanusiaan yang adil dan beradab ini kan terjadi kayak pelanggaran hak asasi manusia yang luar biasa seperti itu. Nah, hak asasi manusia yang luar biasa gitu. Apalagi ini kan ambulan sudah ibaratnya dalam HAM internasional aja dilarang gitu ya, dilarang untuk diganggu atau bahkan diboikot seperti yang dilakukan kayak gitu oleh dari pihak Israel gitu sih. Nah, itu aja sih berkaitan dengan bagaimana teman-teman melihat gitu, apakah ini tepat atau tidak gitu. Dari saya pribadi, mungkin ini jauh dari dari pembahasan berkaitan dengan sila, tapi mungkin saya lebih general aja, umum kepada dunia seperti itu mengenai isu konflik yang terjadi. Terima kasih. Baik Mas Syamsuddin, terima kasih atas tanggapan dan pertanyaannya. Mungkin dari kelompok 2 ingin menanggapi dari Mbak Sally, kemudian Mbak Nisa, Mbak Riris, dan yang lain-lain. Saya izin menanggapi pertanyaan dari Mas Dava tadi ya. Baik, silakan. Kalau menurut saya, nanti mungkin bisa dilengkapi oleh teman-teman yang lain. Kalau menurut saya, keadilan pada sila kedua ini lebih pada keadilan antar manusianya, Mas Dava. Jadi, sesama manusia kita harus memberikan perilaku seperti apa, seperti itu. Sedangkan pada sila kelima ini,
Pancasila diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia itu berlaku adil terhadap satu sama lain, tidak membeda-bedakan dari misalnya dari pemerintahnya yang adil terhadap rakyatnya seperti itu. Mohon maaf, bisa dikoreksi apabila salah, atau teman-teman yang lain dari kelompok 2 mungkin akan menanggapi lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih Mbak Milenia. Apakah dari Mas Dava ada tanggapan atau dari kelompok 2 ada tambahan? Izin menanggapi ya Mbak Ulfa. Oke. Kalau tadi ditekankan oleh Mbak Milenia bahwasannya sila kedua itu lebih menekankan pada keadilan antar sesama manusia, ya maksudnya dalam aspek-aspek apa saja seperti itu. Kemudian kan di sini menurut Noto Negoro juga memiliki makna pokok keadilan dalam sila kelima itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu memiliki makna pokok keadilan itu kesesuaian dengan hakikat adil. Hakikat adil juga menyangkut tidak juga lepas dari hubungan antar sesama manusia itu. Yang saya pahami seperti itu kalau lebih menekankan antar sesama manusia. Dan kemudian juga saya lihat di butir-butir Pancasila itu juga dalam sila kelima itu juga ada penekanan dalam hubungan antar sesama manusia seperti itu. Itu sekedar tanggapan aja karena diskusi gitu seperti itu. Terima kasih Mbak Ulfa. Baik, terima kasih Mas Dava. Mungkin dari teman-teman yang lain ingin menanggapi pertanyaan yang dari Mas Samsudin atau dari teman-teman yang lain juga ingin menanggapi presentasi pada kesempatan hari ini. Kita masih terbuka untuk diskusi sampai pukul 1, jadi masih ada waktu 25 menit, sangat panjang teman-teman. Mari kita manfaatkan. Saya Mbak Ulfah ingin menambahkan jawaban dari Mbak Milen. Baik, silakan Mbak. Ya, jadi saya sependapat dengan apa yang dikatakan Mbak Milen tadi, bahwa kalau keadilan dalam sila kedua itu lebih menekankan pada hubungan antar manusia. Sedangkan untuk makna sila kelima Pancasila, yakni dalam hal ini keadilan, yakni itu seperti wujud penyeimbangan, penyelarasan, serta menyerasikan antara hak dan kewajiban dalam masyarakat. Contoh, hak dan kewajiban warga negara dalam hal ini yaitu menjaga kedaulatan Indonesia dengan cara memberikan penanaman jiwa nasionalisme. Mungkin itu sedikit tambahan ya dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Udah ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sally.
Apa masih ada yang mau merespon? Silakan, Mbak Ulfa, bisa dibantu. Iya, Pak. Tadi untuk yang pertanyaannya dari Mas Syamsuddin itu, ini saya ingin menanyakan kepada Mas Syamsuddin apakah tepat atau tidak ya. Itu lebih kepada tanggapan dari teman-teman terhadap perilaku tentara Israel ya? Ya, benar, Mas. Baik. Mungkin dari teman-teman bisa langsung saja menanggapi ya. Jadi yang dimaksud dari Mas Syamsuddin itu lebih kepada bagaimana tanggapan teman-teman terhadap perilaku tentara Israel yang sebegitu kejamnya seperti itu, kira-kira ya. Oke, sambil menunggu mungkin apa ya, soal Palestina dan Israel ini soal yang apa ya, tidak melulu soal politik tapi ada aspek agama ya. Jadi ini memang agak kompleks. Jadi diskusi mengenai kekerasan di tanah Palestina di Timur Tengah ini memang kompleks perspektifnya, tidak hanya soal agama atau kemanusiaan. Tetapi barangkali dalam konteks Pancasila, ya apapun dalihnya, kekerasan itu tidak bisa dibenarkan. Dan tentu saja ini pada gilirannya bahwa kenyataan kalau sejarah kita berpihak pada Palestina itu kan ada faktor historis yang mungkin teman-teman juga tidak bisa sekedar melihat pada kondisi kekinian ya, karena sejarah pembentukan Israel kan sangat rumit karena melibatkan faktor-faktor internasional ya, seperti Inggris yang karena faktor semula di dalam proses deklarasi Balfour ya, kemudian keterlibatan Amerika Serikat juga menjadi faktor lain. Di samping alasan teologis yang mungkin ada baiknya kalau Anda punya waktu bisa baca tulisan saya tentang Yahudi dalam Zionisme dan Israel gitu ya, yang saya tulis di tahun 2004. Nanti saya coba share di sini aja. Nanti untuk bahan permenungan aja, bagaimana memahami konteks Israel dan Palestina, termasuk ideologi Zionis di dalam politik Israel sekarang ya. Oke, monggo yang lain mungkin. Ini saya sudah share link tulisan saya di tahun 2004 yang menulis tentang Yahudi, Zionisme, dan Israel. Mohon nanti bisa dicermati ya. Walaupun konteks sekarang memang rumit karena ada media, terutama media besar seperti kalau sekarang kalau bicara Zionis mesti di ban, entah di Twitter, Instagram maupun Facebook ya, karena dianggap satu stereotype yang mengancam, terutama karena di dalam tradisi Barat itu kan pemikiran orang-orang Barat, Holocaust itu adalah tragedi yang menimpa orang-orang Barat sendiri, Jerman ya. Rezim Nazi di masa itu dianggap Barat tidak berhasil melindungi Yahudi. Tapi ya ini persoalannya tidak sekedar itu ya. Nanti teman-teman bisa melacak di kajian yang lain.
Monggo, Mas, Mbak. Ya, baik Pak, terima kasih atas penjelasannya Pak dan informasinya. Ya, memang kita itu kekurangan studi tentang Yahudi ya. Perlu saya akui juga di tulisan saya tahun 2004 itu. Salah satu kelemahan kita itu kita tidak banyak paham tentang Yahudi sebagai satu studi keilmuan ya. Yang kita banyak kaji itu Yahudi sebagai studi konspirasi politik gitu ya. Tidak, sehingga bahasanya pun ya bias dengan prasangka. Bagi mereka yang pro Israel ya kan Palestina tidak hanya orang Islam gitu ya, tapi juga ada orang Kristiani Ortodoks maupun Kristen Ortodoks atau Kristen yang lainnya, termasuk juga di Israel tidak hanya orang Yahudi tapi ada orang Arab yang menjadi warga negara kelas 2 tanda petik di Israel. Jadi kalau Anda baca studi-studi pendidikan kewarganegaraan di Israel, ada soal orang-orang Arab Israel yang sebenarnya mereka sudah menjadi warga negara Israel, tapi kemudian menjadi semacam duri dalam daging karena posisinya sebagai second class di kewargaan di negara Israel. Sementara yang di tepi barat, West Bank maupun di Gaza, itu kan yang juga mengendaki agar Yerusalem sebagai ibu kota Palestina tidak dibelah atau dipisah-pisah menjadi ibu kota Israel. Karena pemerintah Trump pada waktu itu kan juga menyetujui agar kedutaan besar Amerika Serikat pindah ke Yerusalem sebagai bagian pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Ya. Oke lah, di media sosial cukup ramai sehingga sekarang dengan penggalangan dana dan sebagainya, saya kira ya ini bagian aksi kemanusiaan yang barangkali perspektifnya sangat kompleks, tidak hanya soal agama, tapi juga menjunjung tinggi kemanusiaan. Jadi kalau ada kalimat menarik ya, bahwa membela Palestina bukan karena Anda Muslim, tapi karena manusia. Itu sesuatu yang juga sangat mendalam maknanya. Jadi saya berpikiran bahwa Anda ketika menolong seorang juga jangan berdasar agamanya, tapi semata-mata karena dia adalah manusia yang sama martabatnya sebagai mana Anda sebagai manusia. Begitu. Dan ini humanisme yang bersifat universal. Gitu. Oke. Mbak Olfa, silakan. Baik Pak, terima kasih. Mungkin dari teman-teman kelompok 2 ada yang ingin menanggapi barangkali? Mbak Sally, Mbak Riris, dan yang lain-lain ya. Apakah masih akan dilanjutkan, Mas Mbak? Tanggapannya? Mungkin terkait dengan pertanyaan Mas Tadi mungkin juga siapa tahu dari teman-teman ada yang mau nambahin gitu. Ya, moga-moga. Insya Allah kalau dari saya cukup Pak. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi seperti itu tentang filosofi dari sila kedua mungkin. Moga dari teman-teman. Mungkin ini Pak, lebih ke saya ingin berdiskusi tentang krisis kemanusiaan yang tadi sempat dipaparkan oleh Mbak Eta kalau nggak salah ya. Itu tadi kan disampaikan bahwa kondisi saat ini tuh menunjukkan telah terjadi krisis kemanusiaan. Nah kalau dari Bapak dan teman-teman yang lain, apakah sepakat atau setuju gitu ya? Apakah kondisi ini sudah bisa dikatakan dengan kondisi krisis kemanusiaan gitu? Atau sebenarnya krisis kemanusiaan itu sendiri itu seperti apa sih gitu?
biar kita tidak kemudian langsung ketika ada suatu kondisi tertentu mendiskreditkan bahwa oh ini sudah krisis kemanusiaan ini gitu. Pembicaraan krisis kemanusiaan sebenarnya sudah banyak ya, seperti misalnya Lyotard itu atau Lyotard, kemudian ada namanya Arendt, Hannah Arendt, kekasihnya Martin Heidegger ya. Itu kan menulis tentang kondisi manusia yang mengalami titik krisis, terutama kaitan dengan modernitas. Di Lyotard itu kan ada kondisi manusia pasca modern. Jadi postmodernitas terutama kaitan dengan bagaimana manusia mengalami keterasingan dengan industrialisasi ya, kemudian ekonomi modal besar kapitalis, sehingga kemudian di dalam konsep industrialisasi lahir hubungan perburuhan yang dimana buruh atau manusia pekerja ini dalam bahasanya Marx itu kan mengalami alienasi karena dia dianggap sebagai modal, tidak menjadi dirinya sendiri yang otonom, merdeka. Dan ini yang kemudian menjadikan mengapa kaum buruh harus memiliki kemampuan untuk mengemansipasi dirinya sendiri dari eksploitasi manusia oleh manusia di dalam di dalam hubungan kapital atau modal ekonomi ya. Krisis kemanusiaan terutama karena banyak kalau dalam bahasanya filosof barat terutama yang menilai bahwa proyek modernisasi membawa kepada kehampaan spiritual ya. Semua diatur secara mekanistik, kemudian hubungan antar manusia seolah mengalami distansi karena ya sibuk dengan melakukan aktivitas ekonomi terutama ya. Dan dalam konteks ilmu pengetahuan juga ya, aktivitas keilmuan cenderung pada upaya-upaya yang sifatnya positivistik ya, memverifikasi, mengulang, mereproduksi dan seterusnya. Meskipun dalam beberapa karya para pemenang Nobel ya, itu kan banyak karya-karya itu ditujukan untuk kemajuan manusia, yang sayangnya memang tidak begitu banyak yang bisa diakses untuk lingkup yang sangat sederhana. Misalnya karya-karya sastra. Kalau Anda pernah baca Václav Havel misalnya, kaitan dengan bagaimana dia seorang humanis yang dari Ceko ya, yang kemudian membawa perubahan politik komunis kepada politik yang lebih demokratis. Tapi di sisi lain juga beberapa kritik dari Fritjof Capra ya. Itu kan misalnya Anda kalau bisa baca Titik Balik Peradaban, di mana kondisi modernitas membawa satu kondisi manusia yang mengalami alienasi karena kemajuan teknologi itu sendiri ya. Hidup manusia seperti mesin, robot-robot yang tidak memiliki otonomi atas tindakannya. Dan ini yang oleh Habermas misalnya, bahwa modernisme atau modernisasi sebenarnya kan harusnya mengkritisi mengkritisi kemungkinan memboncengnya kepentingan laten yang ada dalam proses pengetahuan atau teknologi itu sendiri. Jadi dalam bahasanya Habermas kan jelas sekali bahwa pengetahuan itu mesti tidak bebas dari konflik kepentingan ya. Pengetahuan itu prosesnya mesti ada kepentingan, dan untuk itu maka dia dalam bahasanya Frankfurt School tidak mungkin bahwa pengetahuan itu netral dengan nilai-nilai, dan untuk itu maka pengetahuan harus berpijak pada nilai-nilai.
Ini ya sejalan dengan satu kritik bahwa pengetahuan mestinya tidak bebas nilai. Dan kemanusiaan pun ketika menghadapi modernitas mestinya tidak kemudian menetralisir dengan nilai-nilai yang dimilikinya. Sehingga kehidupan kemanusiaan mestinya mendasarkan pada nilai-nilai yang hakikatnya bersifat universal pula. Tapi ya memang krisis kemanusiaan tidak melulu berangkat pada soal-soal kemajuan materi ya, karena kritik Marx terhadap kalangan agamawan, gereja ya, termasuk juga bangsawan dan penguasa, itu karena kekuasaan pengetahuan, entah modal atau ekonomi, cenderung dipakai untuk menjadi alat eksploitasi atas diri manusia oleh satu manusia kepada manusia yang lain. Yang ini juga oleh Soekarno, kalau Anda baca di bawah bendera revolusi atau pidato 1 Juni 1945 itu sangat jelas bahwa mestinya tidak boleh ada eksploitasi satu manusia oleh manusia yang lain. Dan ini saya kira satu gagasan yang akan terus hidup di sepanjang zaman, bahwa idealnya tidak ada upaya untuk menindas dari satu manusia oleh manusia yang lain dengan sistem yang ada. Jadi idealnya pemilihan dalam proses demokrasi tidak kemudian menindas kelompok yang kalah dari pemenang satu pemilu ya. Atau oposisi mestinya berjalan bukan karena untuk mengalahkan, tapi untuk menyeimbangkan jalannya kekuasaan agar tidak melakukan korupsi. Begitu, penyalahgunaan kekuasaan yang diamanahkan oleh publik pada pemangku kepentingan. Oke, krisis kemanusiaan, tema ini banyak sekali Mbak Ulfa pembicaranya. Kalau Anda buka gstore.org ya, Anda bisa cari aja humanity crisis atau human crisis atau humanized crisis. Itu banyak sekali term-term itu yang bagaimana atau mengapa ada terjadi krisis kemanusiaan. Krisis kemanusiaan secara internal ya berangkat dari tadi, kalau saya melihatnya dari kehampaan ruang spiritual kalau dari perspektif saya, tapi ada juga kehampaan dari penjelasan manusia sebagai makhluk yang memiliki akal budi ya, kalau bahasanya kan pure reason dan pure reason practice, rasio murni dan rasio praktis ya, yang mengidealkan antara perpaduan antara akal dan budi, hati nurani gitu ya. Dan persoalannya bagaimana akal budi ini tetap terpelihara, ya pendidikan punya tugas untuk menjaganya. Dan pendidikan karakter bukan semata-mata kemudian melakukan doktrinasi atau pendisiplinan, tetapi pendidikan karakter adalah bagaimana menjadikan manusia lebih manusiawi gitu. Dan dari sana pendidikan kemudian memiliki kontribusi yang positif, signifikan dan penting untuk dilakukan. Bagaimana pendidikan Pancasila dan kenegaraan ya, ini PR juga buat kita semua ya. Kadang-kadang kan saya, Anda, atau kita semua sering menemui satu kenyataan bahwa pendidikan Pancasila kadang-kadang yang lahir bukan Pancasila yang dihadapkan, tapi otoritarianisme misalnya atau kediktatoran dari pendidik pada peserta didik misalnya. Jadi kalau Anda tidak ini dianggap, wah kamu ini tidak religius, tidak humanis, tidak demokratis, tidak nasionalis. Itu yang stigma-stigma ini yang sebenarnya harus dihindari. Dan krisis berawal dari pengalaman sehari-hari kemanusiaan, terutama adalah pengalaman di dunia pendidikan. Ya ini PR Mbak Ulfa dan kawan-kawan semuanya. Saya tidak bisa lebih banyak selain itu, tapi yang jelas diskursus maupun kajian-kajian filosofis tentang krisis kemanusiaan sangat banyak, dan itu memiliki implikasi yang berbeda-beda. Jadi Hannah Arendt misalnya, dia berangkat dari pengalamannya sebagai seorang Yahudi minoritas di Jerman, dan kemudian dia migran ke Amerika, dan dia kemudian mengalami satu kekecewaan mungkin ya, karena berselingkuh dengan gurunya yaitu Martin Heidegger ya, dan itu yang kemudian dicatat sebagai sesuatu yang luar biasa di dalam sejarah filsafat Barat modern. Kemudian Lyotard misalnya mencatat bagaimana manusia mengalami krisis di era postmodern.
Di samping memang ada banyak kritik misalnya dari UNDP. Kalau Anda baca Human Development Index ya, SDI, yang dilaporkan oleh United Nations Development Program pembangunan PBB. Itu setiap tahun, saya masih ingat di tahun 90-an itu selalu ada laporan indeks pembangunan manusia yang memposisikan dari masing-masing negara. Salah satu komposisinya misalnya aspek Gini partisipasi perempuan di dalam pembangunan gitu ya. Pembangunan kita kadang-kadang ya bias gender juga ya. Coba saja Anda nanti kalau lihat kebijakan keluarga berencana di masa Orde Baru misalnya, atau di sekarang juga bagaimana stigma terhadap perempuan juga masih begitu lekat di dalam kehidupan sehari-hari yang cenderung dominan maskulinisme, kemudian di keluarga juga mungkin Anda bisa mengidentifikasi ya bagaimana maskulinisme kadang-kadang membangun kekerasan laten di dalam rumah tangga. Oke, saya kira itu dulu Mbak Ulfa dan teman-teman semuanya. Silakan. Ada 1 menit lagi untuk merespon. Kalau tidak ada, saya kira cukup lah. Gimana Ulfa, teman-teman? Ini Pak, tadi yang menarik itu bahwa stigma itu sendiri itu bisa menjerumuskan seseorang pada krisis kemanusiaan ya Pak. Tadi Bapak juga menyampaikan bahwa ini krisis kemanusiaan itu bisa berasal dari kehampaan spiritual. Nah itu gimana Pak maksudnya? Ya, manusia modern itu kan gini Mbak, kalau Anda baca beberapa dari misalnya Ali Saryati atau bahkan mungkin dari kalangan filosof modern sendiri ya, Barat, Sidney Hook kalau nggak salah, kemudian siapa lagi itu, rutinitas instrumental dalam kehidupan modern itu membawa dampak pada satu kehidupan yang cenderung formal. Bahkan modernitas itu kan sebenarnya memisahkan yang profan dan yang sakral, Mbak, kalau dalam sejarah Renaissance ya. Jadi modernisme itu kan sebenarnya bertumpu dari abad tengah setelah revolusi pengetahuan ketika melawan gereja terhadap interpretasi agama ya. Bumi bulat yang semula bumi datar gitu ya, kemudian heliosentris yang semula geosentris, kemudian tafsir-tafsir kebenaran ya, atas pengetahuan yang kemudian berujung pada kematian seorang Copernicus atau teman-teman Galileo Galilei ya, waktu itu yang perjuangan kemudian melahirkan pengetahuan modern dengan mencoba memisahkan antara hal-hal yang sifatnya teologis dengan rasional empirik ya, sehingga kemudian dalam bahasa pengetahuan modern oleh Auguste Comte ya, itu kan menjadi 3 tipologi pengetahuan mistik, mitos, kemudian teologis dan positivis ya. Nah, pengetahuan yang bersifat mitos itu ya dibangun dari pengetahuan yang mengandaikan kuatnya pengaruh dewa-dewa dalam kerangka berpikir manusia pada waktu itu. Teologis ya terutama kaitan dengan pengaruh agama masuk dalam kerangka pengetahuan manusia, dan positivis itu melepaskan dari semua pengaruh agama dan mitos, dan itu yang kemudian mendominasi dalam kerangka pemikiran modern, pengetahuan modern, dan itu yang kemudian tumbuhlah apa yang disebut dengan sekularisasi, di mana agama tidak boleh mencampuri atau dicampur adukan dalam proses pengetahuan. Nah ini yang kemudian dampaknya juga pada proses politik. Revolusi Perancis itu kan nampak bagaimana agama tidak boleh dijadikan dasar dalam setiap kehidupan politik. Agama cukup menjadi milik privat ya, pribadi-pribadi. Karena pengalaman di Perancis memang perang agama itu ya membawa berdampak pada akhirnya pada politik di Perancis atau dengan laicite. Laicite itu ya semacam upaya memisahkan agama dan
kepentingan publik di dalam masalah politik kita. Ini yang kalau Anda jumpai mengapa angka bunuh diri atau bahkan mungkin bukan bunuh diri ya, kegersangan spiritual menjadi salah satu alasan mengapa mereka kembali untuk menemukan jalan ke timur ya, meditasi, menemukan pencerahan, bahkan ada yang konversi menjadi Buddhis ya, atau mencari jalan-jalan rohaniah ke timur gitu. Meskipun mereka kadang-kadang tidak beragama tapi agnostik gitu ya. Tapi ya. Oke lah, sementara itu dulu Mbak Okta, Mbak Ulfah ya. Kayaknya banyak nanti bisa kita diskusikan. Teman-teman, belum nanti diakhiri. Silakan Anda meninggalkan jejak di chat forum ya sebelum ini. Terima kasih Ulfa dan teman-teman presenter di kelompok kemanusiaan. Mudah-mudahan nanti berguna ya. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Insya Allah Selasa depan kita masuk seperti biasa. Mudah-mudahan kawan-kawan siap untuk menyajikan diskursus yang lebih menarik lagi. Saya kira itu saja. Dan sebelum saya tutup, sekali lagi silakan Anda meninggalkan jejak di forum chat dengan tanggapan baik pernyataan maupun pertanyaan. Kita tutup dengan doa syukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman. Oke, yuk silakan.
Jika sudah bisa exit ya Mbak Mas live. Gimana Dian? Haris? Fajar?